Namanya Burhan. Dan ini adalah kisah pernikahan keduanya, yang awalnya ia harapkan jadi penawar sepi, namun justru menjadi racun yang merenggut seluruh sisa bahagianya. Sebelum lanjut, dukung channel Cerita Usia Senja dengan menekan tombol subscribe dan tonton sampai akhir. Karena mungkin kisah dalam channel ini bisa menjadi pelajaran berharga untukmu. Di usia senja, kesepian bisa terasa lebih mencekam daripada kemiskinan. Saat tubuh mulai lemah, dan langkah tak lagi sekuat dulu, manusia mulai mencari sandaran, bukan harta, bukan kejayaan, tapi kehangatan. Sayangnya, tak semua kehangatan datang dari cinta. Ada yang datang dari niat terselubung, dari wajah yang tersenyum, namun hatinya penuh rencana. Ini adalah kisah nyata yang memilukan. Kisah tentang seorang ayah, seorang lelaki yang ingin kembali merasakan cinta, namun justru kehilangan segalanya. Anak, harta, dan hidupnya sendiri, di sisa usianya yang tinggal sebentar. Pak Burhan adalah seorang pensiunan guru yang hidup tenang di pinggiran kota. Usianya saat itu 68 tahun. Istrinya, Bu Maryam, telah meninggal 5 tahun lalu karena komplikasi diabetes. Setelah kematian istrinya, rumah mereka terasa seperti bangunan kosong yang nyawanya ikut pergi bersama jasad yang dikubur di belakang masjid kampung. Anak-anak Pak Burhan sudah dewasa. 2 orang laki-laki, 1 perempuan. Semuanya sudah menikah dan tinggal di kota yang berbeda-beda. Mereka sesekali menelpon, kadang pulang saat lebaran, tapi selebihnya, Pak Burhan hanya sendiri. Tiap pagi ia menyapu halaman sendiri, memasak seadanya, dan duduk di beranda mengamati burung yang hinggap. Hidupnya tenang, tapi ada yang hilang. Ia bukan tak bersyukur, tapi rasa sepi itu seperti selimut dingin yang tak pernah bisa ditarik rapat. Rina hadir sebagai kejutan. Seorang janda 45 tahun yang dikenalkan oleh temannya di pengajian. Awalnya Pak Burhan hanya ingin berteman, tapi perhatian Rina begitu hangat. Ia sering datang membawakan makanan, merapikan rumah tanpa diminta, dan menemani Pak Burhan berbincang hingga sore menjelang. Ibu Rina itu baik. Kalau memang serius, menikahlah. Kasihan juga kalau bapak sendiri terus. Begitu kata Pak Darto, sahabatnya. Pak Burhan ragu. Ia tahu usianya sudah tua. Tapi Rina tampak tulus. Ia mengaku tidak mencari harta, hanya ingin mengabdi pada laki-laki baik di masa tuanya. Lama-kelamaan, hati Pak Burhan luluh. Ia melamar Rina dan menikah secara sederhana di musola kecil dekat rumah. Anak-anaknya kaget dan tidak setuju. Tapi karena tak ingin membantah terlalu keras, mereka hanya mengucapkan selamat seadanya, lalu menjauh perlahan. Awalnya semua terasa indah. Rina merawat Pak Burhan seperti seorang istri sejati. Rumah bersih, masakan enak, dan ia selalu tampak perhatian. Tapi perubahan mulai terasa seiring waktu berjalan. Rina mulai meminta Pak Burhan memindahkan surat-surat kontrakan atas nama bersama. Ia beralasan ini demi mengamankan aset dari perebutan anak-anak. Ia juga meminta ATM bersama, agar bisa mengurus belanja dan rumah tangga lebih mudah. Pak Burhan, yang merasa dicintai, menurut saja. Yang penting dia bahagia. Aku sudah tua, hanya ingin ditemani sampai akhir hayat. Begitu ia sering membatin. Namun yang ia tak tahu, cinta yang ia terima, hanyalah topeng. Di balik tatapan hangat itu, ada ambisi yang perlahan mulai menggenggam leher kehidupannya. Perubahan juga mulai terasa dalam hubungan dengan anak-anaknya. Dulu mereka masih sering menghubungi, tapi sejak Pak Burhan menikah, komunikasi memburuk. Rina mengeluhkan anak-anak Pak Burhan kasar padanya. Ia memutar cerita, seolah mereka ingin merebut harta ayahnya. Pak Burhan percaya. Ia mulai curiga pada anak-anaknya sendiri. Suatu kali,
Anak bungsunya pulang dan mencoba berbicara hati-hati tentang kecurigaannya terhadap Rina. Tapi Pak Burhan marah besar. Ayah tidak butuh nasihat kalian. Dulu kemana kalian saat ayah sendirian? Sekarang ada yang menemani, kalian datang sok peduli, bentaknya. Itulah terakhir kalinya sang anak pulang. Rina semakin berani. Dia sudah mulai membantah dan marah saat Pak Burhan mencoba menasehati jika Rina melakukan kesalahan. Rina juga berani menjual 2 kontrakan kecil tanpa izin. Katanya hasil penjualan kontrakan itu untuk merenovasi rumah agar lebih layak dan bagus. Padahal uangnya tidak pernah terlihat. Renovasi rumah pun hanya dilakukan seadanya. Ia membeli tas mahal, baju mahal, kosmetik, dan sering pergi ke luar kota. Bahkan dia juga pernah hilang 3 hari tanpa kabar. Pak Burhan mulai curiga, tapi ia terlalu takut kehilangan dan kembali merasakan kesepian yang dulu pernah dia rasakan. Maka ia memilih untuk tutup mata dan pura-pura percaya. Sampai akhirnya Pak Burhan menyadari bahwa tabungan pensiunnya habis. Semua kontrakan sudah dijual. Rumah tinggal pun digadaikan untuk pinjaman yang tak jelas ujungnya. Dan suatu pagi, Rina pergi, meninggalkan surat singkat di atas meja. Terima kasih untuk segalanya. Maaf, aku harus pergi. Jangan cari aku. Pak Burhan shock. Ia coba menghubungi, tapi semua nomor diblokir. Tetangga menyarankan melapor polisi, tapi tak ada bukti kuat. Pak Burhan juga mencoba menghubungi keluarga Rina, tapi nihil. Teman-teman Rina yang dikenalnya juga dia hubungi, tapi mereka tidak ada yang tahu keberadaan Rina. Dan yang paling menyedihkan adalah semua aset sudah dipindah atas nama Rina secara sah. Akhirnya ia pun diusir dari rumah karena tak bisa menebus surat gadai. Kini Pak Burhan tinggal di sebuah kamar kos kecil, menyambung hidup dari menjual perabot yang masih tersisa. Tiap hari ia termenung, menatap foto almarhum istrinya yang kini hanya tinggal kenangan di dompet lusuhnya. Ia mencoba menghubungi anak-anaknya, tapi semua nomor sudah tak aktif. Entah karena benar-benar pindah, atau karena tak ingin dihubungi lagi. Dia pun mulai menyadari satu kesalahan bahwa hubungannya dengan anak-anaknya tidaklah baik. Karena dulu sewaktu mereka masih kecil, Pak Burhan tidak memiliki waktu untuk bermain bersama dan mengajari anak-anaknya. Yang dilakukan Pak Burhan hanya bekerja dan bekerja, karena yang ada dalam benaknya, bahwa urusan anak adalah tanggung jawab istri untuk mendidik. Di usianya yang menginjak 74 tahun, Pak Burhan kembali pada titik awal, sendirian. Tapi kali ini tak lagi punya apa-apa. Bahkan rasa percaya pun sudah sirna. Ia berjalan pelan tiap pagi, menyapu halaman kos yang bukan miliknya. Sesekali mengajar ngaji anak-anak tetangga untuk mendapat sekedar uang rokok. Tapi hatinya hampa. Suatu hari ia menulis surat panjang untuk anak-anaknya. Ayah minta maaf. Dulu ayah terlalu takut kesepian, hingga membutakan hati sendiri. Sekarang ayah tahu, kalianlah cinta sejati itu, bukan yang datang dengan senyum palsu dan ambisi. Akhirnya Pak Burhan tutup usia. Ia meninggal di usia 75 tahun. Meninggal dalam keadaan sendirian di kamarnya. Tubuhnya ditemukan 2 hari kemudian oleh pemilik kos. Di sakunya hanya ada uang 20.000, sebuah dompet tua berisi foto anak-anaknya, dan surat yang belum sempat terkirim. Pemakamannya dilakukan oleh warga sekitar. Beberapa hari setelahnya, salah satu anaknya datang, setelah diberi kabar oleh tetangga. Ia menangis lama, menyesali jarak yang ia biarkan menganga terlalu lama. Tapi waktu sudah terlambat. Penyesalan datang saat semua tak bisa diperbaiki lagi. Terkadang, manusia di usia senja tak butuh apa-apa selain ditemani.
Tapi jika ketakutan akan sepi membuat kita kehilangan akal sehat, maka cinta bisa berubah jadi perangkap yang merenggut segalanya. Pak Burhan bukan lelaki bodoh. Ia hanya seorang ayah yang ingin dicintai. Semoga kisah ini jadi pengingat untuk kita semua. Jangan pernah abaikan orang tua kita, walau mereka bilang sudah bahagia dengan orang lain. Dan jangan biarkan orang tua kita memilih cinta yang salah, hanya karena kita terlalu sibuk dengan hidup sendiri. Temani orang tua kita dengan datang menjenguk dan bercerita. Di usia tua, yang paling menakutkan bukan kematian, tapi disakiti oleh orang yang kita kira akan menemani kita sampai mati. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan ceritamu di kolom bawah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.